Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat pada hari ini, nikmat keberkahan yang tidak semua orang bisa menikmati berkahnya. Hadir dalam subuh berjamaah, salawat salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan insyaallah termasuk kita umat yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran sampai yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa mendengarkan tausiah oleh Ustadz Haikal. Insyaallah dalam kesempatan ini beliau akan memberikan tausiahnya kepada kita semua. Ya, ketika tausiah itu tausiah itu kan barang, nasihat itu kan barang yang mahal gitu ya. Jadi kita mesti belajar dari siapapun dan kapanpun gitu ya. Dan pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan oleh santri kita dari jauh-jauh beliau ya, belajar dari Jawa Timur. Di mana Kak Haikal? Kediri ya, mana? Gontor ya, ya. Ponorogo ya, Gontor Ponorogo ya. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Dan yang kedua juga dalam kesempatan ini kita saling mendengar dan saling menasihati sebenarnya dari kita juga gitu ya. Karena kalau kita ngelihat mau apa namanya, mau ngambil ilmu, sebenarnya ilmu yang kita dapat hari ini dari internet atau dari gadget kita sebenarnya udah sangat, bukan lagi banyak tapi udah luber-luberan gitu ya. Tapi kita hadir pada subuh yang penuh berkah ini adalah ngambil keberkahan itu sendiri ya, ngambil berkahnya, ngambil apa namanya, hadirnya. Karena yang kedua juga silaturahim juga kan barang yang mahal ya hari ini semenjak adanya pandemi gitu ya. Nah, itu juga banyak lagi yang bisa kita petik. Silakan kepada Kak Haikal, waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan juga yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Panorama Residen dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Yang kedua, salawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang-benderang seperti ini, alhamdulillah. Ya, duduknya saya di tengah-tengah jamaah ya, sebenarnya ada rasa gak enak hati ya. Karena ngomong depan bapak udah berilmu dan tinggi-tinggi gak enak. Cuman setiap saya kalau misalnya disuruh maju ke masjid, suruh jadi imam, suruh kultum, kalau saya nolak tuh saya suka terngiang gitu apa kata kiai saya. Santri itu kalau keluar ya siap nggak siap harus siap gitu. Jadi dalam keadaan apapun, bahkan ketika nggak ada khotib pun sekalian kalau disuruh jadi khotib langsung siap maju.
Nah itu tantangan terberat bagi saya juga. Dan ini juga sebagai ajang latihan buat saya juga untuk kedepannya lebih baik lagi dalam berbicara, dalam maju dalam menyampaikan materi. Dan terima kasih juga atas waktunya untuk berkumpul bersama-sama, sharing ilmu bersama ya, bukan bermaksud menggurui, kita saling mengingatkan sebagai umat muslim karena hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Pagi ini ingin menyampaikan sebuah materi ya, materi umum ya, yang dimana sering kita temui di kehidupan sehari-hari kita, yaitu 10 hal yang dimana hal tersebut dibenci oleh Allah Ta'ala. Tapi saya ngambilnya cuma 5, karena menurut saya 5 ini ya yang benar-benar sering kita temui di mana gitu kan, baik dari dimanapun dan kapanpun. Yang pertama adalah sengaja masuk. Yang pertama adalah sifat bakhil. Nah ini tentu kita sering menemukan orang yang ada rasa sifat bakhil baik dimanapun dan kapanpun. Sifat bakhil itu diambil dari kata bahasa Arab yang dari kata bakhula ya bukhulu, yang artinya menahan atau memegang erat. Maksudnya adalah menahan sesuatu yang seharusnya tidak kita tahan. Itu yang dimaksudnya bakhil. Kalau dalam bahasa Indonesia kikir atau pelit. Dalam ada surat yang menjelaskan tentang bakhil, yaitu surat Muhammad ayat 38 yang berbunyi, ingatlah kalian adalah orang-orang yang diminta untuk menafkahkan sebagian harta kalian di jalan Allah. Namun di antara kalian terdapat orang-orang yang bakhil. Siapapun yang bersikap bakhil, kikir, maka sungguhnya ia bakhil terhadap dirinya sendiri. Sebab Allah Maha Kaya dan kalian adalah orang-orang yang miskin. Ini adalah dalil dari ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasannya sifat bakhil merupakan sifat yang tercela ya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran dan hadis pun mengajarkan kita untuk saling berbagi ya, karena setiap manusia kan berbeda-beda, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang beruntung, ada yang kurang, ada yang berlebihan dan ada juga tidak. Maka dari itu kita dianjurkan untuk saling berbagi dan dilarang untuk melakukan sifat bakhil ya, tentu sangat dilarang. Contoh-contoh sifat bakhil yang harus dihindari. Ini ada beberapa contoh dari sifat bakhil yang dimana harus kita hindari, kita jauhi. Yang pertama adalah enggan membayar zakat fitrah dan zakat mal. Tentu ya zakat fitrah kan wajib hukumnya bagi setiap kaum muslimin. Tujuannya adalah yang mensucikan diri dari apa yang kita lakukan ketika bulan Ramadan. Ada kata-kata yang salah, ada perbuatan yang kurang baik. Mensucikan diri dengan membayar zakat fitrah. Selanjutnya adalah berfoya-foya tetapi tidak ingin bersedekah. Nah, sekarang kan sudah kita banyak temui di mana-mana, banyak orang yang menghambur-hamburkan uang sedangkan tetangganya masih kurang bisa makan, masih susah mencari uang, tapi kita sendiri berfoya-foya. Itu ini perbuatan, salah satu perbuatan yang tidak baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah bersikap masa bodoh ketika melihat anak yatim piatu. Nah, selanjutnya tidak berkurban ketika hari raya Idul Adha meskipun berkecukupan secara finansial. Nah ini adalah satu contoh yang dimana sifat tadi, sifat bakhil itu sifat yang sangat dibenci oleh Allah, bahkan sampai ada ayat Al-Qur'annya. Yang terakhir adalah tidak ingin melaksanakan haji dan umroh karena takut uangnya berkurang, padahal hartanya lebih dari cukup. Ya. Jadi ya kalau soal agama, apalagi pergi haji dan umroh, jangan takut gara-gara haji atau umroh kita, waduh, kalau haji nanti umroh nih uangnya bisa habis. Ya sampai berpikir kayak gitu, karena Allah tahu yang lebih baik. Bisa saja bagi manusia itu buruk, tapi bagi Allah baik, dan sebaliknya bisa saja bagi manusia itu baik, tapi menurut Allah itu buruk. Selanjutnya adalah sifat yang kedua, hilangnya rasa malu.
Ya. Salah satu ciri fitrah manusia adalah mempunyai rasa malu. Apabila manusia tidak mempunyai rasa malu, maka manusia akan cenderung mempunyai sifat seperti binatang, bahkan lebih ya dari binatang. Ada ayat Quran yang menjelaskan tentang rasa malu. Yaitu Allah berfirman, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagai binatang, bahkan mereka lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya, surah 7 ayat 179. Kini kita berada di zaman ya yang dimana rasa malu itu sudah dipertanyakan ya, kayak kurang gitu. Contoh, kita sering dengar berita anak membunuh ibunya, orang tuanya, sebaliknya orang tua membunuh anaknya. Sekarang aurat dipertontonkan di berbagai macam media sosial ya, entah itu Facebook, Instagram. Nah, ini sekarang kita bertanya-tanya di mana letak kemaluan tersebut. Aurat dipertontonkan, khususnya bagi kaum wanita. Itu sungguh sangat dosa yang besar ya. Wanita tidak memakai jilbab aja, rambutnya itu kelihatan satu helai aja, itu termasuk dosa besar. Pertanyaannya. Apalagi menunjukkan auratnya sampai kelihatan apa ketat, celana bajunya itu benar-benar sangat tidak baik, malu ya. Termasuk sifat malu terus juga. Dan kalau ada wanita melakukan hal tersebut itu termasuk perbuatan yang sangat besar, dosa besar. Ada dalam sebuah kesempatan Rasulullah bertemu seorang dari Ansor yang sedang menasihati saudaranya yang pemalu. Mendengar itu Rasulullah segera bersabda, biarkan dia demikian karena rasa malu itu bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-haya'u minal iman ya. Kemaluan itu sebagian dari iman. Rasa malu. Selanjutnya adalah yang ketiga ya, cinta dunia. Rasulullah mengkhawatirkan masa depan umat ini bila umatnya menguasai dunia. Beliau bersumpah, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan, tapi aku khawatir seandainya dunia ditaklukkan kamu sekalian seperti ditaklukkannya orang-orang sebelum kamu. Akibatnya kamu berlomba mencari dunia seperti mereka berlomba. Dunia pun menghancurkan kamu seperti menghancurkan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa cinta dunia ya, hubud dunia itu termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena pertama, mencintai dunia yang berlebihan akan menimbulkan sikap mengagung-agungkan dunia. Dunia itu adalah ciptaan Allah. Ya, Allah menganggap dunia itu adalah tempat yang rendah. Tapi kalau manusia mengagungkan apa yang Allah anggap rendah, itu adalah termasuk dosa besar ya, termasuk dosa. Yang kedua adalah Allah melaknat dunia dan membencinya, kecuali dunia yang digunakan untuk kepentingan agamanya dan menyeru segala seruannya. Mencintai yang dilaknat Allah, dia dibenci Allah dan diujinya. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya dalam ayat Quran ada ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya telah aku ciptakan manusia dan rajin untuk liya'budun ya, beribadah. Selanjutnya adalah yang ketiga nih, kalau seorang cinta dunia berlebihan, dunia jadi sasaran akhir hidupnya. Orang itu akan menjadikan akhirat sebagai sarana mendapatkan dunia. Seharusnya dunia ini dijadikan wasilah untuk menanam investasi akhirat. Sekarang kan banyak juga ya orang yang sibuk bekerja sehingga lupa waktu untuk sholat, kapan waktu untuk ngaji. Sekarang sudah tidak asing lagi kita temukan. Bahkan gara-gara padatnya waktu buat bekerja sampai kita tidak menghiraukan sholat. Padahal sholat tersebut sangat penting ya di masjid. Baik
langsung kita ke masjid atau terlambat pun ya itu sangat penting kan. Sekarang kan banyak ya yang melupakan sholat. Udahlah kerja aja gitu kan. Sholat mana nanti bisa, akhirnya ditunda-tunda malah enggak sholat gitu kan. Dan yang keempat adalah mencintai dunia akan menghalangi seseorang dari urusan akhirat. Selain itu menghalangi mereka dari keimanan dan syariat. Cinta dunia bisa merintangi mereka menjalankan kewajiban atau minimal malas berbuat kebajikan. Ya, terkadang orang mencintai dunia itu menimbulkan sifat yang tadi, sifat bakhil, karena takut hartanya habis kalau misalnya dibagikan ke orang-orang. Padahal dengan membagikan harta kita kepada orang-orang itu akan menguntungkan sama kita. Kita akan saling merasakan ya rasa yang bahagia gitu kan. Dan dengannya kita saling berbagi, kedepannya kita pasti akan dibantu kepada orang yang telah kita beri gitu. Ada timbal baliknya. Selanjutnya yang kelima adalah mencintai dunia mendorong kita menjadikan dunia sebagai orientasi hidup. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah memberikan kekayaan dalam hatinya, mengumpulkan semua usahanya, dan dia akan dihampiri dunia walaupun dia enggan. Dan barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah menjadikan kefakiran di depan matanya dan mencerai-beraikan usahanya, dan tidak dibagikan dunia kepadanya kecuali yang sudah ditakdirkannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keenam adalah pecinta dunia disiksa berat dalam 3 tahapan ya. Di dunia tersiksa dengan berbagai kepayahan dalam mencarinya. Di alam kubur merasa sengsara karena harta dunia yang telah dicarinya tidak dibawa ke alam barzah. Dan di alam akhirat dia akan menjumpai kesusahan berat saat dihisab. Sisa inilah yang ditegaskan dalam surah At-Taubah ayat 55. Ya. Selanjutnya yang keempat, sifat yang keempat tadi yang satu udah sifat bakhil, yang kedua tidak memiliki rasa malu, yang ketiga tadi sudah hubub dunia, cinta dunia. Yang sekarang yang keempat adalah memiliki sifat ujub. Apa itu sifat ujub? Sifat ujub adalah sifat yang dimana membangga-banggakan diri sendiri. Dalam Islam, ujub adalah sifat mengagumi serta senantiasa membanggakan dirinya sendiri. Dalam hatinya merasa dirinya paling hebat daripada orang-orang lain. Itulah yang menjadikan ujub salah satu sifat tercela ya, sifat yang dimana tidak baik, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sifat ujub yang tertanam dalam diri bisa membuat anak menjadi pribadi yang sombong maupun ria. Contoh orang yang membanggakan diri kan itu bisa cenderung ke sombong atau ria. Sebagaimana jelaskan ulama Ibnul Mubarak dan Imam Al-Ghazali berikut ini. Mubarak menyebutkan ujub adalah perasaan ketika seseorang merasa dirinya mempunyai suatu kelebihan yang dimana orang lain tidak mempunyai kelebihan tersebut. Ini adalah salah satu contoh dari sifat ujub ya. Sifat yang dimana membanggakan diri sendiri. Bahwasanya orang lain gak ada yang lebih bisa dari dia, tidak ada yang lebih hebat dari dia. Selanjutnya adalah sementara Imam Al-Ghazali menyebutkan ujub ialah kecintaan seorang akan suatu karunia yang merasa hanya dirinya lah yang memiliki hal tersebut ya, kehebatan tersebut. Serta melupakan bahwa karunia tersebut adalah pemberian Allah SWT. Nah, ini adalah sifat ujub. Ujub tersebut ya tentu dibenci karena dia merasa sifatnya tersebut lebih hebat dari orang lain, dan dia melupakan bahwasanya sifat tersebut kan dia bisa karena Allah telah memberikannya gitu kan. Tapi dia melupakannya gitu kan. Itu yang dengan sifat ujub. Bahwa perasaan ujub adalah kecintaan seseorang akan suatu karunia yang ada pada dirinya dan merasa memilikinya sendiri, menyadari bahwa karunia tersebut adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat ujub. Berikut contoh dari sifat ujub yang dimana kita sering temui ya. Pertama adalah ketika seorang anak rajin beribadah, ia merasa kagum dengan ibadah yang dilakukannya. Ya, kita boleh kagum gitu kan, karena kepada diri kita sendiri, oh kita nih rajin ibadah. Asal jangan sampai kita mempunyai sifat
dengan rajinnya kita ibadah kita ingin lihat orang gitu kan, biar kita ini dianggap sebagai ahli ibadah gitu. Termasuk niat yang salah ya. Yang kedua adalah ketika anak merasa cukup berilmu, ia akan kagum dengan ilmunya. Yang ketiga, ketika anak merasa dirinya cantik atau tampan, ia akan terus mengagumi kecantikan atau ketampanannya tersebut. Dan yang terakhir adalah ketika anak merasa dirinya dermawan kepada semua orang, ia pun merasa kagum atas kebaikannya tersebut. Itu adalah berbagai contoh dari sifat ujub, sifat yang dimana membanggakan diri sendiri. Ya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 109 ya, yang berarti kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah dikembalikannya segala urusan. Sifat ujub sendiri bisa mendatangkan banyak bahaya. Jadi dengan adanya sifat ujub itu bisa mendatangkan ya berbagai mara bahaya kepada diri kita sendiri. Contoh 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan ya. Yang pertama adalah tamak lagi kikir. Ya. Yang kedua mengikuti hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan. Dan yang terakhir adalah ujub. Nih, apa yang tadi dijelaskan itu ujub, takjub pada diri sendiri. Hadis riwayat Abdul Razak ya, hadis hasan. Di antara bahaya sifat ujub, sifat membanggakan diri yang perlu kita ketahui adalah terhapusnya pahala. Jadi dengan adanya sifat ujub yang ada pada diri kita, maka sifat tersebut akan menghapuskan pahala yang sudah kita dapatkan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Tabrani, yaitu terdapat 3 hal yang membinasakan, diantaranya kekiran yang dipertuntukkan, hawa nafsu yang diumbar, dan kekaguman seseorang pada dirinya sendiri. Yang kedua adalah menjerumuskan pada sikap takabur. Ya, orang terlalu bangga dengan dirinya sendiri itu akan memiliki sifat takabur ya, sombong. Ketika anak memiliki sifat ujub ya, maka secara tidak sadar dirinya memiliki sifat takabur maupun sombong. Sifat inilah yang membuat anak tidak akan masuk surga Allah. Seperti sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Nasai, bahwa tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat perasaan sombong meskipun hanya sebesar biji sawi. Sangat merugikan kan. Yang ketiga adalah merugi di akhirat. Ini salah satu bahaya sifat ujub. Tidak hanya merugi di dunia, anak yang memiliki sifat ujub pun akan merugi di akhirat. Masih dalam hadis riwayat Nasai dijelaskan bahwa tidak akan masuk surga orang yang suka menyebut kembali pemberiannya. Nah, dijelaskan bahwa tidak akan masuk surga orang yang suka menyebut kembali pemberiannya. Ini adalah sangat rugi ya. Terus seorang yang durhaka dan pecandu minuman keras, termasuk kerugian di akhirat. Selanjutnya adalah mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya sifat ujub yang tertanam dalam diri kita akan menimbulkan namanya murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diketahui bahwa sifat ujub merupakan sifat tercela yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya, sangat larang karena merugikan baik diri kita sendiri maupun orang lain yang ada di sekitar kita. Hadis riwayat Baihaqi menyebutkan bahwa seorang yang menyesali dosanya maka ia menanti rahmat Allah, sedangkan seseorang yang merasa ujub maka ia menanti murka Allah. Itu hadis riwayat Baihaqi. Selanjutnya masih dalam beberapa bahaya sifat ujub ya, terpuruk saat hari kiamat. Ketika hari kiamat pun anak yang memiliki sifat ini juga akan celaka dan mendapat azab di hari akhir tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu ketika seorang laki berjalan dengan mengenakan pakaian yang necis, rambut tersisir rapi sehingga ia takjub pada dirinya sendiri. Seketika Allah membenamkannya hingga ia terpuruk ke dasar bumi sampai hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya tidak disukai oleh orang lain. Tentu yang orang memiliki sifat ujub akan dibenci sama temannya, sahabatnya.
Karena sifat tersebut ya sangat merugikan baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Bahaya nyata dari seorang yang selalu menyanjung diri sendiri atau bersikap ujub umumnya akan tidak disukai secara serta dijauhi banyak orang ya. Lantaran tanpa sadar mereka sering menganggap remeh orang lain. Itulah mengapa sifat satu ini yang bisa membuat anak tidak memiliki banyak teman. Sifat ujub. Dan yang kelima, ini yang terakhir, memiliki sifat riya. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu memiliki sifat riya. Menurut istilah Imam Al-Ghazali mendefinisikan bahwasannya riya sebagai amal yang dilakukan untuk disaksikan orang lain ya, agar mendapatkan kedudukan dan popularitas. Aktivitas riya seperti ini dapat dilakukan dengan amal ibadah maupun non ibadah. Jadi bahasa sederhana dari definisi riya, jika ada orang yang melihat kemudian dia merasa senang, maka hal tersebut sangat mendorong semangatnya untuk melakukan hal baik. Namun jika tidak ada yang melihatnya, maka merasa berat untuk melakukannya. Sekarang kan ya ada juga orang yang seperti itu kan. Ketika makanya Ustaz Luqmanul Hakim ada dari Pontianak bilang, kalau kita soleh ya ketika keramaian itu udah hal biasa. Tapi kalau dalam keadaan sendiri, ketika kita di motor pakai helm selawatan yang biasanya dulu gonceng wanita yang bukan muhrim, sekarang udah gonceng beras ya buat anak yatim piatu, itu baru sungguh luar biasa. Yang dimana dulu ketika naik motor kita ugal-ugalan, sekarang naik motor kita selawatan, ngaji, sampai kita sadari kita meneteskan air mata. Ya, itu yang paling bagus. Dalam Al-Quran, jika ada orang yang ini definisi riya ya, jika ada orang yang melihat kemudian dia merasa senang, maka hal tersebut sangat mendorong semangatnya untuk melakukan hal baik. Namun jika tidak ada yang melihatnya, maka merasa berat untuk melakukannya. Dengan demikian dia berarti suatu perbuatan yang dilakukan bukan karena mengharap ridho Allah. Ya tentu jelas riya karena mengharap popularitas yang tadi. Ya. Tetapi hanya mencari pujian, sanjungan dan popularitas mata. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ya ayat 264, Allah Subhanahu wa taala juga melarang hambanya untuk melakukan perbuatan riya. Ya, riya tentu sangat dilarang keras oleh Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Ya. Hukum dari riya, hukum perbuatan riya termasuk haram dan digolongkan dalam syirik kecil, asyirku al-asghar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tertuang dalam hadis Mahmud bin Labid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling ditakutkan dari apa yang saya takutkan menimpa kalian adalah asyirku al-asghar, syirik kecil ya. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan asyirku al-asghar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, riya. Secara umum dampak negatif riya bagi pelakunya banyak ya. Dampak buruk terhadap pelakunya itu banyak. Pertama adalah sulit mendapatkan hidayah dan taufik. Karena kita saja beribadah tidak mengharapkan ridho dari Allah, tapi malah mengharapkan pujian dari manusia, tentu akan menyulitkan kita untuk mendapatkan hidayah dan taufik. Yang kedua adalah selalu resah dan gelisah. Ya. Yang ketiga, kehilangan kehormatan dan wibawa, haibah. Dan yang keempat, hilangnya pengaruh pada orang lain. Ya, karena kita mempunyai sifat namanya riya. Yang kelima adalah lemah dalam menyempurnakan amal. Gimana kita ingin sempurna amalnya sedangkan kita sendiri masih salah tujuan kita untuk beribadah itu untuk apa gitu. Kalau beribadah kita untuk mencari ridho Allah itu tentu benar. Tapi riya tersebut kan kita beribadah kepada Allah tapi niatnya untuk mendapatkan pujian dari manusia, itu tentu salah. Selanjutnya adalah terbongkarnya keburukannya di dunia dan di akhirat. Jadi segala keburukan kita akan terbongkar ya kalau kita memiliki sifat riya.
Selanjutnya terjerumus pada ujub, gurur, dan takabur. Yang selanjutnya hancurnya amal baik dan terakhirlah mendapatkan siksa berat di akhirat. Ini adalah dampak negatif ya bagi para pelaku yang melakukan riya tersebut. Ya mungkin ini dari saya mungkin masih banyak kekurangannya dalam segi penyampaian materi, masih kurang dalam juga detail. Tapi ini juga sebagai ajang pembelajaran saya karena juga saya masih belajar, masih mencari ilmu. Saya juga dibilang ilmu juga masih dikit ya, udah dikit lupa kan. Kan santri biasa ilmu fil kordus. Jadi kalau habis lulusan itu ya segala buku itu ditaruh dalam kardus, dalam kartus. Udah habis itu nggak tahu diapain lagi, nggak dibaca mungkin. Ya mungkin ini dari saya. Apabila ada kekurangan, banyak kekurangan, minta maaf, mohon maaf. Dan juga saya sebagai santri ya di Panorama Residen ingin minta maaf kepada jamaah misalnya saya ada perilaku atau perbuatan yang tidak mencerminkan seorang santri ya. Apalagi di sini kan ada Rispan ya, remaja Islam Panorama. Mungkin saya kurang bisa dalam memberikan uswah yang baik kepada teman-teman Rispan ya. Itu juga saya mohon maaf dan saya juga minta tolong kepada jamaah, kepada para bapak-bapak atas bimbingannya kepada anak-anak Rispan, kepada saya pribadi juga. Saya juga karena masih belajar, ilmu juga masih dikit, tentu sangat masih harus belajar lagi. Tentu saya juga masih butuh pendidikan kan, anak-anak Rispan juga di sini. Mungkin dari saya apabila banyak salah, banyak kekurangan, mohon maaf. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak mau bertanya, tapi saya ingin mengucapkan rasa syukur saya bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz muda kita, Ustadz Haikal, ini adalah hal yang cukup kita harus syukuri ya terhadap anak-anak kita yang ada di Panorama Residence. Apa yang sudah dilakukan oleh Ananda Haikal ini adalah sebuah contoh sebetulnya bahwa anak-anak remaja Muslim terutama di Panres ini setidak-tidaknya sudah memberikan catatan sejarah yang baik, memberikan kontribusi di tengah-tengah lingkungan terutama di perumahan. Ini pernah saya sampaikan dulu sekali waktu ada sambutan DKM ketika ingin dibentuknya kajian subuh. Saya buka-buka lagi sejarah awal-awal dulu dan seingat saya waktu itu kajian Ahad subuh di planning sedemikian rupa, namanya gerakan subuh berjamaah. Terus kemudian adanya kajian-kajian ini memang kita pikirkan waktu itu dan usulan kita tampung. Di antaranya Pak Opik adalah ayahnya dari Haikal. Nah itu kemudian selanjutnya kita catch up dan akhirnya lahirlah nih kajian-kajian subuh sekarang sampai berjalan alhamdulillah sampai sekarang. Waktu itu saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan waktu itu, saya bilang Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah orang-orang kumpulan orang-orang insya Allah beriman dan insya Allah bertakwa. Tidak mungkin kita akan mengurus masjid ini seterusnya, pasti ada regenerasi, yaitu siapa anak-anak kita. Kita berharap kita nanti lahir nih di lingkungan kita itu anak-anak yang nanti insya Allah anak-anak yang betul-betul mengerti gitu esensi dia belajar. Dan alhamdulillah sekarang banyak dari anak-anak kita di Panres itu yang dititipkan ya di pesantren. Nah ini adalah hal yang patut harus kita syukuri, bahwa ketika kita memiliki anak-anak yang soleh dan soleha, nanti mereka itu adalah anak-anak yang senantiasa memberikan dampak yang positif pada lingkungan. Artinya dia mau berkontribusi, memikirkan
hal-hal kebaikan, bisa memberikan nilai-nilai positif, sehingga dia sadar bahwa apa yang dipelajari di bangku sekolah dari SD sampai dia kuliah menimba ilmu agama itu apa gitu pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jadi saya tadi malam ada ponakan-ponakan saya pada datang silaturahim ke rumah. Ada kebetulan mereka masih ada yang di SMA, IT, boarding school, ada yang SMP kelas 2, kelas 3. Saya bilang ini, saya mau tanya sama kalian nih, nanti kalian ini kan sudah belajar cukup lumayan gitu kan, pendidikan agama bekal di pesantren gitu kan. Terus kemudian nanti kalau kalian sudah selesai dari pesantren, kira-kira kalian itu nanti di luar itu nanti mau seperti apa, saya bilang gitu kan. Sedemikian rupanya dampak negatif di lingkungan di luar itu sangat dahsyat, saya bilang gitu. Belum lagi dampak media, belum lagi sosial, belum lagi pengetahuan yang lain, itu luar biasa gitu. Nah, kalau seandainya kalian di luar nanti tidak punya konsep pertama membina ini seperti yang tadi Ananda Haikal sampaikan, berkontribusi di masyarakat, mendidik adik-adiknya, atau yang kedua adalah mau dibina gitu, artinya mau dibimbing oleh seorang ustadz. Kira-kira kalau seandainya kalian itu lepas dari ikatan itu, kira-kira apa yang terjadi buat kalian? Coba sampaikan. Tiga anak ini memberikan jawaban. Yang pertama, dia akan liar, kedua yang satunya satu itu, kedua ilmunya nggak bermanfaat. Terus kemudian yang lainnya coba satu lagi dibilang jadi tidak teratur, kata dia bilang hidupnya gitu. Tiga-tiganya itu betul, saya bilang gitu. Bagaimana mungkin kalian punya bekal, kemudian kalian begitu keluar dari ikatan itu hilang semuanya. Karena apa? Karena kalian tidak mau dibimbing atau tidak mentransfer ilmunya, membimbing ke orang-orang ataupun teman-teman yang lain ataupun masyarakat. Itu kalian betul-betul merasa kehilangan pegangan itu. Saya bilang lagi, orang bodoh, saya bilang, kalau dia kemudian jadi penjahat, mungkin kejahatan itu hanya untuk dirinya aja. Misalnya dia mencuri, dia berzina, itu hanya memuaskan dirinya sendiri, saya bilang gitu. Tapi kalau orang cerdas, anak cerdas, ketika dia jadi orang yang jahat, kejahatan itu bisa dia organisir gitu. Dia akan melahirkan penjahat-penjahat berikutnya. Kenapa? Karena dia cerdas. Ketika dia jadi penjahat, jadi orang yang buruk, dia akan memikirkan bukan hanya buat dirinya keburukannya. Dia bikin tuh komunitas kejahatan-kejahatan yang akhirnya menjadi mafia gitu. Nah, kalau kalian orang yang pintar kemudian tidak mau membimbing atau membina atau tidak mau dibina, apa jadinya negara ini gitu kan, bangsa ini, saya bilang gitu. Nah, itu saya kasih sedikit bekalan buat mereka supaya mereka punya pandangan kehidupan gitu ke depan itu seperti apa ketika ia memiliki ilmu. Bersyukur Ananda Haikal, alhamdulillah di sini saya lihat pelajari terus gitu kan. Semangatnya luar biasa, kemudian komitmen, kemudian juga ikhlas. Nah, ini mudah-mudahan ikhlas ya Haikal. Jadi saya berdoa bermohon mudah-mudahan Ananda Haikal ini konsisten dalam kebaikan, kemudian ikhlas dalam berjuang, dan kemudian tawadu gitu kan, qanaah, rendah hati, terus belajar terus, tingkatkan terus ilmu apapun itu, dan prinsipnya ya Allah, semoga mudah-mudahan Engkau ridho ya Allah dengan apa yang sudah kita timba ilmunya, kemudian kita berikan transfer ilmunya kepada siapapun. Karena apa? Karena kan saya bilang lagi bahwa
Islam itu akan jaya ketika pelakunya itu orang-orang beriman itu mengerti esensi kehidupannya itu apa? Rahmatan lil alamin, memberikan rahmat, keselamatan kepada seluruh penduduk di muka bumi ini. Itu saja mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari kita lahir semua dari keluarga besar Panorama Residen, anak-anak yang insyaallah yang soleh dan solehah, yang terus nanti akan memberikan keberlangsungan prestasi-prestasi amalnya, kemudian memberikan kebaikan-kebaikan kepada generasi berikutnya. Terus sampai akhirnya harapan kita dulu Panres itu akan menjadi miniatur kecil sebuah lingkungan madani yang gitu ya Pak Aufik ya, dulu ya kita berharap itu, dan akan memberikan kebaikan ke dalam atau keberkahan tentunya buat keluarga dan lingkungannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya cuma minta tips dari Ananda Haikal. Saya bangga dengan Ananda Haikal karena bisa memotivasi anak saya juga sih, gitu. Banggalah pada Ananda karena apa? Karena Allah itu cinta kepada orang tua yang taat beribadah. Kenapa? Sadar dengan umurnya. Tapi Allah akan lebih cinta lagi kepada orang muda yang taat dan ibadahnya. Kenapa? Karena dia habiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. Gitu. Jadi mudah-mudahan Haikal nanti sukses ke depannya jadi anak yang soleh. Insya Allah nanti sampai akhirat bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya cuma minta tipsnya aja, karena kemarin waktu ikut yang pesantren kilat, terus ngeliat ke Haikal dia seneng gitu kan, terus dengar Ananda Rafi dari Pak An mau ikut pesantren kemarin terakhir. Saka ya Pak, mau pesantren juga. Saka mau pesantren juga katanya. Tiba-tiba dia bilang ke saya, ke ibunya katanya, "Mah, mau ikut pesantren Saya dengar gitu sedih, terus bangga juga sih, karena jauh dari orang tua gitu kan. Terus sekaligus bangga karena ya itu tadi, karena masa mudanya akan banyak dihabiskan untuk beribadah pada Allah gitu kan, menuntut ilmu. Nah, tipsnya apa sih dari Ananda Haikal waktu mau ikut pesantren itu, dari diminta dari orang tua atau memang pengen nih dari diri sendiri gitu? Apa sih tipsnya? Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jujur saja dari sebelum masuk pondok ya, saya kan pernah nonton film hasil karya Santri Gontor tuh, Negeri Lima Menara. Saya nonton tentang pondok, kok saya lihat seru. Soalnya kan di satu tempat itu cowok semua ya kan. Saya mikirnya kan masih bercanda gitu kan, bercanda enak, punya teman gampang, rame, laki semua, banyak teman-teman yang sefrekuensi kan misalnya. Karena saya minta ke orang tua, minta masuk pondok, nggak tahu kenapa itu tiba-tiba bisa minta masuk pondok Jawa Timur, Gontor. Padahal dari kakak sendiri kan pondok cuma di Tangerang. Ya akhirnya orang tua juga mendukung. Ya udah masuk Gontor. Tapi selain keinginan saya kuat masuk Gontor, juga saya sebelumnya kan karena suka melihat bapak saya kan sering ke masjid, pokoknya sering memberikan uswah yang baik ya, terutama kan itu kepada orang tua ya. Kalau misalnya ingin ya anak kita baik gitu kan, kita sebagai orang tua gitu kan patut ya layak untuk memberikan contoh yang baik. Gimana kita ingin menyuruh ke masjid kalau kita pribadi nggak ke masjid gitu kan.
nah pergi ke masjid. Ah nggak mau toh bapak aja nggak mau ke masjid. Nah, jadi kita ya, saya juga kan pernah sebagai di santri pondok kan kalau kelas 5 itu udah waktunya mendidik anggota ya, udah mendidik ratusan ya, puluhan bahkan ratusan itu udah bisa mendidik anggota dari kelas 5 atau nggak di luar tuh 2 SMA. Jadi ya namanya mendidik kan nggak cuma sekedar nyuruh aja kan, makan, ke masjid, ngaji. Tapi yang lebih penting adalah kita memberi uswah gitu kan, memberi contoh yang baik. Bahkan dengan tanpa kita menyuruh, kalau kita ngasih contoh yang baik, pasti si anak bakal mengikuti gitu. Bakal mengikuti perbuatan-perbuatan kita yang baik. Dan juga di pondok ya banyak pengalaman, hikmah yang bisa diambil kan. Kalau misalnya itu mau masuk pondok ya seru juga sih di pondok. Banyak ilmu-ilmu yang kita awam banget yang nggak tahu, ternyata di pondok ada gitu kan. Bukan dari pelajaran doang, cuma pendidikan kita di pondok kan juga bisa dapat. Dari bangun pagi contohnya, dari sebelum subuh itu kan udah dibiasain sholat tahajud. Habis itu sebelum subuh udah ngaji, sholat subuh, setelah subuhnya lagi ngaji, setelah pagi sebelum masuk kelas belajar keliling. Dari masuk kelas, setelah kelas udah selesai, siangnya acara kegiatan, ada muhadharah, public speaking, pramuka dan lain-lain. Sorenya kita ada kegiatan olahraga, maghrib, isya, dan malamnya belajar bersama gitu kan. Terus itu berulang-ulang waktu itu ya, sehingga kita udah terdidik gitu kan untuk bangun pagi, belajar bersama gitu kan. Kalau masuk pondok bagus. Terus ada yang tanya nih. Ya mungkin kalau misalnya ya, secara masuk pondok bagus ya pondok ya, karena lihat juga pendidikannya ada di situ ya. Karena kan terkadang kita cuma menyuruh orang doang kan, tapi kita nggak ngelakuin. Sebenarnya kan yang pendidikan yang bagus kan kita memberikan uswah. Contoh saya kalau misalnya saya bisa aja saya nggak ke masjid nih walaupun saya seorang santri kan. Kalau misalnya bapak saya ke masjid, cuman bapak saya kan selalu ngasih contoh kan, setiap hari ke masjid, mengajak ke masjid. Kalau misalnya saya sendiri nggak ke masjid, ada rasa nggak enak gitu. Ih bapak aja ke masjid, kok saya enggak gitu kan, ada rasa nggak enak. Bapak aja ke masjid, kok saya leha-leha di rumah. Nah itu kan efek dari kalau misalnya kita memberikan uswah ya, contoh yang baik, bukan hanya sekedar omongan tapi kita juga melakukan aksi gitu kan. Ya, udah mungkin itu dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah, pada kesempatan pagi ini, pada subuh ini, alhamdulillah kita sudah bisa menyelenggarakan satu event, satu kegiatan yang luar biasa yang merupakan bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa menjalankan, bisa melanjutkan kegiatan ini dengan istiqomah. Istiqomah itu penting karena sesuatu yang sangat rutin biasa kita selenggarakan, setiap ahad pagi kita adakan. Lantas ada salah satu kegiatan ahad yang tidak bisa kita ikutkan, menjadikan kita tidak istiqomah. Lantas selanjutnya kita menjadi ada satu pembenaran, ahad kemarin juga saya nggak ikut, berarti ahad ini juga kemungkinan saya nggak ikut, dan lantas nggak ikut lagi. Biasanya untuk bangkit lagi terasa berat setelah itu ya. Jadi semoga kita istiqomah, karena jangan-jangan di mata Allah justru kegiatan ini yang mempunyai bobot, mempunyai bobot akidah, bobot kegiatan, bobot keagamaan yang luar biasa. Karena sesungguhnya bahwa yang ditakutkan oleh iblis itu adalah apa?
Iblis tidak takut dengan orang yang tahajudnya paling banyak, sedekahnya paling banyak. Tapi iblis sangat takut pada orang yang menjalankan sunnah. Ya, menjalankan sunnah. Kemudian yang kedua, luar biasa bahwa materi pagi ini dalam rangka tujuannya muhasabah terhadap diri kita, bagaimana diri kita itu terhindar dari berbagai macam kegiatan, tindakan, sikap, perilaku, pemikiran yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala atau Allah tidak berkenan terhadap tindakan kita. Di antaranya tadi sudah disampaikan, pertama adalah ujub. Biasanya suka dipakatkan kata-kata ujub ini sehingga menjadi di luar alam sadar sudah kebaca ujub, riya, takabur, sombong, apa itu sudah, sehingga definisinya itu sudah tipis-tipis, beda tipis-tipis ya Pak Juli ya. Ya. Tapi kira-kira benar sekali bahwa akibat ujub ini adalah kadang-kadang kita merasakan bahwa sukses ketika kita sukses, merasa bahwa kesuksesan kita itu adalah berkat daripada kerja keras kita, berangkat daripada kecerdasan kita, lahir daripada inisiatif kita. Allah kadang-kadang dilupakan dalam berbagai macam kegiatan, baik pebisnis. Oh, saya sukses, mantap, luar biasa, dahsyat. Allah dinomorduakan. Ketika seorang profesional bidang kedokteran apapun lah, mampu mengobati, ya kadang-kadang muncul rasa hebat yang bisa muncul kepada rasa riya. Jadi ujub itu kalau di kampung itu PRT ingat kita punya obor itu langgar kecil itu ada dari bambu lampunya mana alam sekitar terang benderang tapi di sini ada gelap obor. Jadi kita mau terhindar daripada sikap tersebut pada orang lain menerangi, tapi diri sendiri terasa gelap. Oleh karena itu salah satu tip bagaimana terhindar kita daripada rasa ujub, riya, sombong, takabur dan segala macam adalah hendaklah kita berdiam diri selama 10 detik. Jadi begitu kita sukses, begitu melompat, diam dulu. Kenapa nih? Subhanallah. Baru kita mengatakan alhamdulillah. Baru kita mengatakan sukses luar biasa. Ya, jadi ketika kita melaksanakan suatu kegiatan, ya seperti kemarin luar biasa di Palestina, kita lihat video begitu sukses, bisa melaksanakan suatu gencatan senjata, mereka pada bersujud sebelum euforia, sujud dulu, sujud syukur. Jadi berbagai macam kegiatan yang melibatkan kita dapat nilai lebih, nilai tambah. Duduk dulu sebentar. Alhamdulillah ya Allah, berkah Engkau, wasilah pekerjaan ini saya dapatkan kesuksesan seperti ini. Sukses macam-macam, bisa naik apresiasi, bisa dapat hadiah, bisa dapatkan gaji meningkat, pangkat meningkat, segala macam. Itu bukan semata-mata kehebatan kita, siapa kita, bukan siapa-siapa kita, bahkan yang memberikan ngangkat kita memberikan kita pangkat, siapa tahu dia juga pada posisi mungkin tidak lama lagi juga lalu alam kondisinya. Nah, jadi sangat penting sekali untuk duduk sebentar untuk menyikapi diri kita. Oh luar biasa, lewat ini kita bisa berhasil. Nah yang ketiga berarti Pak Subhanallah, Pak Yulmar ya, Pak An ya, di kita sudah ada 13 anak yang mondok di panorama ini. 13 orang Pak Taufik. Saya tahunya karena di Ramadan ini sebetulnya tiap Ramadan kita ada apresiasi ya, terhadap anak pondok itu ada fisabilillah. Bulan ini besarnya berapa? 200.000 ya Pak Juli kalau nggak salah per anak itu untuk anak-anak yang mondok gitu. Nah, kadang-kadang terbetik dalam hati bagaimana kalau ada asosiasi anak-anak pondok ya, semacam pondok kecil panorama ini sehingga bisa menginspirasi dan memberikan luar biasa kepada orang tua ataupun kepada teman-temannya
untuk bisa seperti Rama, luar biasa ya. Rama sudah ada niat mau mondok Pak ya. Mudah-mudahan ke Gontor Pak ya, harus tega ya. Di Gontor itu ada sekedar nizam juga banyak Pak. Subhanallah, sudah mandiri. Ya, tuh Pak Juli itu hari-harinya di Gontor dulu. Gontor. Cuman memang kalau insya Allah kalau begitu kita ada niat untuk mondok Pak, rezeki mah ngikutin aja, rezeki mah. Saya masih ingat ketika pertama kali berangkat ke pondok, Pak Taufik waktu itu kita pakai bus Harapan Jaya. Tiket udah dibeli, saya, istri saya, Haikal, Sabila berempat. Sabila nggak ikut berempat. Tiket udah dibeli karena waktu kita ke Lebak Bulus sudah langsung H- sekian sudah di ini kan. Nah gitu tiketnya. Tinggal keberangkatan. Cuman keberangkatan Pak, saya tidak tahu. Waktu itu masih gaptek, nggak tahu kapan dibukanya, kapan ditutupnya. Gontor itu. Saya berangkat tanggal 7 Juni kurang lebih atau 6 Juni. Subhanallah, Lebak Bulus. Hanya ada tiket Pak Taufik, tidak ada uang untuk pendaftaran. Saya bekal aja bagaimana biar anak ke pondok. Tapi saya punya harapan ini bakal ada uang dari si ini nih masuk ke transportnya. Ya, berangkat aja, berangkat ke sana asal untuk ongkos berangkat dan ala kadarnya sampai di sana. Luar biasa ternyata itu hari terakhir pendaftaran. Jadi saya sampai di Ponorogo dulu Pak Juli, di tempat Pak Juli dulu. Sampai di Ponorogo buka pengumuman, ngurus-ngurus Haikal, udah gitu tinggal kakaknya si Sabila. Saya pikir Gontor itu di sini pondok laki-laki, sebenarnya pondok perempuan. Kayak Darun Najah kira-kira begitu ya, satu komplek. Rupanya begitu saya titip sama istri, ini tolong Haikal diurus, saya keluar pagar mau ngurus ini punya Sabila. Pertama saya ke Jawa Pak, tahu Jawa begitu. Jadi, duh kemana? Saya tanya-tanya kalau Gontor Putri ke terminal dulu, terus kemana? Beda nyebrang 2 kabupaten katanya. Jadi saya harus kembali Ponorogo naik bus besar itu bukan bus kecil ke Madiun, balik lagi ke Ngawi. Allahu Akbar. Jadi hari itu dikebut, pas menjelang jam 2 siang saya sampai lagi. Jadi bukan ada depan pondoknya Pak, jauh banget dari sini sampai jaraknya mungkin dari sini ke Bandung ke Tasik barangkali jaraknya itu. Putra sama putri itu. Jadi ke sana ditempuh ya. Akhirnya Sabila bisa didaftarkan. Nah, jadi alhamdulillah sudah luar biasa seperti itu. Pokoknya kita kekeh dalam hati bagaimana bisa itu bisa cuman Haikal mandiri Pak. Jadi saya sebetulnya yang sedih itu orang tua nilai anak itu Pak. Anak mah tegar rata-rata pada bermain gitu, tapi orang tua luar biasa kan gitu. Nah jadi memang asal kita insya Allah kuat, anak itu akan ngikutin keinginan kita. Mungkin itu subhanallah Pak, mudah-mudahan si Rama ya, Nizam juga ya, jangan tanggung Pak, yang jauh Gontor itu seleksinya ketat ya Pak An ya. Haikal ini sekarang udah di Unida itu tiap hari masih ada seleksi ya Kal ya. Ada orang yang keluar gitu ya. Ya. Jadi namanya keluar dari sekolah itu bukan berarti tidak naik kelas aja. Disiplin yang tidak tepat itu sudah langsung menjadi sanksi dan dikeluarkan. Jadi tiap-tiap setiap hari kata Haikal. Jadi kalau Pak An tahu nih kalau di Gontor kan ada kelas A apa ya? Pamanya kelas 1 B C D E F G H I J K 10 kelas. Mungkin nanti yang sampai ke kelas 6 itu mungkin berapa kelas tuh Pak? Tinggal 3 kelas ya. Seleksi alamnya luar biasa. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita yang ini bisa benar-benar istiqomah di sana. Terus sebelum lupa ya, ini salah seorang sahabat kita, mohon maaf hari ini tidak bisa hadir. Kita kirim doa karena beliau sedang kurang sehat, sakit katanya. Pak Hilman, Pak Hilman, saya Japri. Saya lagi sakit Pak. Ya, kita doakan moga-moga beliau segera Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Al-Fatihah. Bismillah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Menularkan banyak kebaikan lah di panorama ini ya. Semoga yang lain juga termotivasi untuk mengikuti jejak kebaikan ya, karena itulah berkahnya orang-orang pertama yang memberikan contoh. Dia memberikan contohnya sekali, terus diikutin oleh banyak orang, dan semoga contoh kebaikan itu menjadi kebaikan pula tanpa mengurangin amalan yang mengikutinya gitu ya. Mari kita akhiri kajian subuh kita pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqum rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.